Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan NIM 20901502035 akan mempresentasikan tentang computer fraud. Apa itu computer fraud? Fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian baik kepada pihak lain. Contoh diantaranya adalah berupa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, dan lain sebagainya. Penyebab dari terjadinya adanya kecurangan dapat dikategorikan sebagai segitiga fraud. Selanjutnya, jenis-jenis fraud komputer. Pertama, phishing. Phishing adalah metode penipuan yang dimana pelaku mencoba mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai identitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Yang kedua, malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Contohnya termasuk virus, worm, dan ransomware. Yang ketiga, man in the middle attacks. Serangan ini terjadi ketika pelaku penyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data atau mengubah informasi yang dikirimkan. Dan yang terakhir, insider threats, ancaman dari dalam organisasi yang dimana karyawan atau mantan karyawan menyalahgunakan akses mereka untuk mencuri data atau merusak sistem. Selanjutnya, alat untuk identifikasi fraud. Yang pertama, fraud Splunk. Alat ini digunakan untuk analisis log dan pemantauan keamanan. Fraud Splunk dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber untuk mendeteksi anomali. Selanjutnya, IBM QRadar, sebuah platform keamanan yang menyediakan pemantauan keamanan real-time, deteksi ancaman, dan respon insiden. QRadar menggunakan analitik canggih untuk mendeteksi pola fraud. Darktrace. Selanjutnya, Darktrace menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi dan merespon ancaman cyber. Darktrace dapat mempelajari perilaku normal dalam jaringan dan mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan adanya fraud. Selanjutnya, cara kerja komputer fraud. Yang pertama, mengumpulkan data. Langkah pertama dalam sistem deteksi fraud adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan mencakup informasi transaksi, data pelanggan, riwayat transaksi, dan informasi relevan lainnya. Selanjutnya, analisis data. Setelah data dikumpulkan, sistem akan menganalisis data tersebut untuk mencari pola atau anomali yang mencurigakan. Selanjutnya, pendeteksian anomali. Sistem deteksi fraud menggunakan berbagai teknik untuk mendeteksi anomali. Ini termasuk analisis statistik, pembelajaran mesin, dan pemodelan prediktif. Selanjutnya, peringatan dan tindakan. Jika sistem mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, peringatan akan dikirimkan kepada tim keamanan atau manajemen. Dan yang terakhir, pembelajaran keberlanjutan. Sistem deteksi fraud yang efektif harus memiliki kemampuan untuk mempelajari setiap insiden penipuan, yang dimana berarti sistem harus terus diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan data baru dan insiden sebelumnya untuk meningkatkan akurasinya dalam mendeteksi penipuan. Selanjutnya, pencegahan komputer fraud. Yang pertama, keamanan sistem dan jaringan. Pencegahannya, gunakan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui. Yang kedua, update sistem operasi dan software secara rutin untuk menutup celah keamanan. Langkah selanjutnya, gunakan VPN untuk akses jaringan secara aman, terutama dari lokasi publik. Yang kedua, manajemen akses dan autentikasi. Terapkan multi-factor authentication, gunakan password yang kuat dan unik, serta ubah secara berkala. Dan yang terakhir, batasi hak akses penggunaan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan. Latih karyawan atau pengguna tentang phishing dan social engineering, cara mengidentifikasi situs atau email palsu. Dan yang terakhir, etika dan hukum dunia maya. Selanjutnya, audit dan monitoring. Lakukan log aktivitas penggunaan dan sistem, gunakan tools SIEM. Selanjutnya, audit sistem secara berkala untuk menemukan kerentanan. Yang kelima, kebijakan dan prosedur. Memiliki kebijakan keamanan cyber yang jelas, tetapkan prosedur pelaporan dan penggunaan insiden, lakukan simulasi penipuan atau serangan cyber secara berkala. Yang keenam, backup data. Lakukan backup data secara rutin dan terenkripsi.
Dan yang terakhir, simpan salinan backup di lokasi berbeda termasuk offline atau cloud. Yang ketujuh, kepatuhan hukum. Pastikan organisasi patuh terhadap regulasi seperti UU ITE, GDPR, dan standar keamanan seperti ISO 27001. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.